Kemenseknek RI Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo, pada sore, Sabtu, 26 Oktober 2019, bertolak menuju Provinsi Papua Barat guna melakukan kunjungan kerja. Pesawat Kepresidenan Indonesia 1 yang membawa Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 16 WIB. Setibanya di Bandar Udara Domina Edward Osok, Kota Sorong, Presiden Jokowi dan rombongan akan langsung bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya. Kunjungan ke Provinsi Papua dan Papua Barat ini merupakan kunjungan kerja pertama Presiden Jokowi pasca pelantikan sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019. Kunjungan ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah untuk terus berkomitmen memajukan Papua baik di bidang fisik maupun sumber daya manusia. Hari kedua, kunjungan kerjanya di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan bertolak menuju Kabupaten Pegunungan Arfak. Dari Bandar Udara Domina Edward Osok, Kota Sorong, Presiden Jokowi terlebih dahulu bertolak menuju Bandar Udara Rendani, Kabupaten Manokwari, Minggu, 27 Oktober 2019. Setibanya di Kabupaten Manokwari, Kepala Negara dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan dengan menumpangi helikopter Super Puma TNI AU menuju Kabupaten Pegunungan Arfak. Presiden Jokowi tiba di Helipad Bandar Udara Irai, Kabupaten Pegunungan Arfak sekitar pukul 9:40 WIT. Presiden dan rombongan direncanakan akan bertemu dengan sekitar 3.000 masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak di lapangan bola Irai. Presiden juga diagendakan untuk meninjau pasar Irai. Setelah itu, Presiden Jokowi dan rombongan akan kembali menumpangi helikopter Super Puma TNI AU untuk kemudian lepas landas dari Bandar Udara Irai, Kabupaten Pegunungan Arfak, menuju Bandar Udara Rendani, Kabupaten Manokwari. Dari Kabupaten Manokwari, Presiden Jokowi akan terbang menuju Bandar Udara Utarom, Kabupaten Kaimana. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana menyambangi Taman Kota Senja di Kabupaten Kaimana, sebuah kabupaten yang terletak di leher burung Pulau Papua. Ribuan masyarakat Kabupaten Kaimana tumpah ruah menyambut kedatangan Kepala Negara di Taman Kota. Mereka menari seka, salah satu tarian adat masyarakat pesisir selatan Papua yang meliputi daerah Timika, Kaimana dan Fakfak. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana pun larut dalam suasana dan turut menari. Tak sedikit pula warga yang memanfaatkan momen kedatangan Kepala Negara untuk bersalaman dan berfoto. Saat langit mulai memerah, Presiden dan Ibu Iriana berjalan menuju tepi anjungan. Keduanya lantas duduk di sebuah kursi dengan meja panjang di depannya, menghadap Laut Tarafuru. Berlatarkan matahari yang perlahan terbenam, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana pun menikmati senja di Kaimana. Ditemani minuman kelapa muda, keduanya tampak menikmati momen indah tersebut sambil berbincang hangat. Hari ketiga, Presiden dan rombongan bertolak dari Bandar Udara Utarom Kaimana, Kabupaten Kaimana menuju Bandar Udara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin, 28 Oktober 2019. Setibanya di Bandara Wamena sekitar pukul 9:17 WIT, Presiden Jokowi akan meninjau panel tentang rencana pengembangan 5 bandara di Papua. Dari bandara, Presiden akan menuju Pasar Womat, Wamena, untuk meninjau pasar sekaligus melihat display panel rehabilitasi dan konstruksi bangunan pemerintah Wamena. Selanjutnya, Presiden diagendakan untuk meninjau kantor Bupati Jayawijaya yang rusak akibat kerusuhan massa pada September lalu. Agenda kegiatan Presiden kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Wamena. Pada siang harinya, Presiden akan terbang menuju Kabupaten Jayapura. Rencananya, Presiden akan meresmikan jembatan Yautava sekaligus mencanangkan pembangunan Creative Innovation Hub Papua Muda Inspiratif. Setelah itu, Presiden akan langsung terbang menuju Kota Ambon, Provinsi Maluku. Presiden akan bermalam di Kota Ambon.
Presiden Joko Widodo akan menindaklanjuti usulan pemekaran wilayah di Pegunungan Tengah, Provinsi Papua. Hal tersebut disampaikan Presiden saat dirinya berdialog dengan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Senin, 28 Oktober 2019. Dalam dialog tersebut, Kepala Negara menjelaskan bahwa sebetulnya pemekaran wilayah di seluruh Indonesia sedang dalam moratorium atau penangguhan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya usulan pemekaran, baik provinsi maupun kabupaten kota yang disampaikan kepadanya. Sebetulnya saya ngomong apa adanya, sebetulnya kita kan sudah sampaikan sejak awal kita sudah moratorium tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena ada 183 pemekaran baik provinsi, kabupaten, maupun kota yang diusulkan kepada saya. Begitu dibuka satu, yang lain pasti ngantri di depan kantor saya setiap hari, kata Presiden. Meski demikian, Kepala Negara mengatakan khusus untuk wilayah Pegunungan Tengah, Papua, usulan pemekaran wilayah akan ia tindak lanjuti. Presiden menyebut, hal tersebut akan menjadi PR, pekerjaan rumah, baginya setelah pulang dari Papua. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan Yauteva yang terletak di kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Senin, 28 Oktober 2019. Presiden Jokowi berharap jembatan Yauteva bisa menjadi tonggak sejarah di tanah Papua, bukan hanya simbol persatuan bangsa, tetapi juga simbol pentingnya sebuah kemajuan untuk membangun tanah Papua. Tanah Papua harus maju, seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Itu adalah hal yang saya lihat setiap kali berkunjung ke tanah Papua. Kalau tidak keliru hitung, saya sudah 13 kali hadir di tanah Papua, kata Presiden Jokowi dalam sambutannya. Menurutnya, semua infrastruktur perhubungan, termasuk jembatan, akan membuat pergerakan barang dan pergerakan manusia menjadi lebih cepat dan lebih lancar, sehingga rakyat akan mendapatkan harga-harga barang dan harga-harga jasa yang jauh lebih murah. Ujungnya, mempersatukan masyarakat karena ada interaksi dan komunikasi yang lancar antar masyarakat kita. Presiden Joko Widodo mengapresiasi gagasan besar berupa dibangunnya Pusat Kreativitas Pemuda, Papua Muda Inspiratif. Pencanangan hal tersebut berbarengan dengan peresmian jembatan Yauteva di kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin, 28 Oktober 2019. Saya sangat menghargai tadi apa yang sudah direncanakan, itu adalah sebuah rencana besar. Papua Muda Inspiratif yang segera akan kita bangun bersama-sama nantinya, yaitu sebuah Papua Youth Creative Hub, kata Presiden Jokowi dalam sambutannya. Dengan adanya pusat kreativitas pemuda tersebut, Presiden berharap akan muncul unicorn dan decacorn baru dari wilayah Indonesia bagian timur, khususnya dari Papua. Untuk diketahui, unicorn adalah istilah untuk perusahaan rintisan bervaluasi lebih dari 1 miliar dolar Amerika, sedangkan decacorn untuk yang bervaluasi di atas 10 miliar dolar Amerika. Kita harapkan muncul unicorn baru dari Indonesia bagian timur, khususnya tanah Papua. Akan muncul decacorn dari sini, sehingga betul-betul kemajuan anak-anak muda yang ada di tanah Papua betul-betul terwadahi di dalam Creative Hub yang segera kita bangun ini, kata Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Swastini. Dalam keterangannya kepada jurnalis usai peresmian, Presiden Jokowi menambahkan bahwa Pusat Kreativitas Pemuda ini akan menandai pentingnya lompatan-lompatan besar anak-anak muda Indonesia, khususnya anak-anak muda Papua, dalam rangka berkompetisi di dunia global. Saya sangat menyambut baik sekali, yang pintar-pintar, yang kreatif, yang inovatif itu dikumpulkan dalam sebuah wadah besar yang namanya Papua Muda Inspiratif ini betul-betul nanti memberikan dampak yang besar pada tanah Papua, kata Presiden.
Usai melakukan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Papua dan Papua Barat, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku, Senin, 28 Oktober 2019. Dari Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, pesawat Kepresidenan Indonesia 1 yang membawa Presiden dan Ibu Negara lepas landas sekitar pukul 17 WIT. Setibanya di Bandar Udara Patimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sekitar pukul 19:13 WIT, Presiden Jokowi disambut oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, Pangdam XVI Patimura Majen TNI Marga Taufik, Kapolda Maluku Irjen Royke Lumowa, dan Panglima Koarmada El Baksda TNI Nyoman Gede Aryawan, masing-masing beserta istri. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan bermalam di Ambon dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya. Demikian informasinya.